السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada hari ini, tanggal 20 Februari, hari ini di dalam Jemaat Ahmadiyah dikenal dengan nubuatan Muslih Maud. Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk membuktikan kebenaran Islam memohon tanda-tanda dari Allah Ta'ala, karena orang-orang non-muslim dalam menyerang Islam sudah sampai di luar batas, sudah melampaui batas. Untuk itu beliau alaihissalam berhalwat, dan Allah Ta'ala sebagai pengabulan doa beliau tadi menganugerahkan tanda-tanda yang luar biasa kepada beliau. Saya tidak akan sampaikan secara detail pada saat ini, karena sudah pernah saya sampaikan dalam khutbah-khutbah sebelumnya. Dan setiap tahun di dalam jemaat ini, nubuatan Muslih Maud, perayaan-perayaannya dilaksanakan, diadakan di dalam jemaat-jemaat. Di dalam juga para ulama, para penceramah menyampaikan hal ini secara detail. Dan pemandangan ini selalu hadir dalam jemaat ini. Di tahun ini pun insya Allah Ta'ala akan diadakan jalsah Muslih Maud. Pada hari ini saya akan menyampaikan di dalam berkenaan dengan nubuatan Muslih Maud yang diulas oleh beliau radhiyallahu ta'ala sendiri. Tidak mungkin saya sampaikan seluruh segi dari nubuatan itu, tapi beberapa hal saya akan sampaikan yang saya kutip dari beberapa referensi yang pada tahun 1944 nubuatan Muslih Maud, dalam menjelaskan nubuatan Muslih Maud tahun 58 tahun yang lalu dan mulai masuk tahun ke-59, pada hari ini pada tanggal 20 Februari 1886, ini ceramahnya dilaksanakan di Hoshiarpur. Di Hoshiarpur ini, di tempat ini yang ada di hadapan telunjuk saya, disebut tempat ini disebut dengan Tawila. Maksudnya adalah bukan asli tempat tinggal, melainkan yang dimiliki oleh seorang yang kaya, ini tempat yang lebih untuk jika dalam saat-saat yang darurat atau kebetulan di tempat untuk menginap tamu-tamu, atau kadang di tempat untuk mengikat hewan-hewan di sini. Ada orang yang tidak dikenal yang berasal dari Kadian, yang orang Kadian sendiri pun banyak yang tidak mengenal.
melihat penentangan terhadap Islam, beliau berkhalwat menyendiri di tempat itu dan beribadah, lalu memohon tanda-tanda dari Allah Ta'ala sampai 40 hari. Setelah melalui masa 40 hari itu, Allah Ta'ala memperlihatkan tanda kepadanya. Tanda itu adalah bahwa aku tidak hanya akan menyempurnakan janjiku yang telah aku janjikan kepadamu, dan selain dari aku akan memasyhurkan kamu sampai ke penjuru dunia, tapi untuk lebih aku akan anugerahkan anak kepadamu yang memiliki sifat-sifat yang khusus dan akan menyebarkan Islam sampai ke pelosok dunia dan akan menjelaskan ma'rifat Al-Quran kepada orang-orang dan akan menjadi rahmat dan fadl dan ilmu dini dan duniawi yang untuk menyebarkan Islam diperlukan, itu akan dianugerahkan kepadanya. Begitu juga Allah Ta'ala akan menganugerahkan umur yang panjang kepadanya sampai-sampai dia mendapatkan kemasyhuran sampai ke penjuru dunia. Lalu beliau dalam tempat lain bersabda, para penentang jemaat yang melontarkan keberatan bahwa ketika selebaran ini diterbitkan, tidak diberikan referensinya dalam hal ini, tidak dibacakan kalimatnya. Beliau bersabda, ketika selebaran ini diterbitkan, bagaimana para penentang melontarkan keberatan berkenaan dengan hal ini. Lalu pada tanggal 22 Maret 86, beliau menerbitkan selebaran lain lagi. Para penentang melontarkan keberatan bahwa apa yang bisa diyakini dari nubuatan seperti ini, katanya, bahwa akan lahir suatu anak aku. Apakah orang-orang tidak memiliki anak sebelumnya? Hanya ada beberapa saja, katanya, yang ada orang yang dia tidak memiliki anak laki-laki, atau dia hanya memiliki anak-anak perempuan saja. Pada umumnya terlahir anak-anak laki-laki, atau kelahiran mereka tidak ditetapkan sebagai tanda yang khusus. Tapi jika Anda memiliki anak laki-laki, bagaimana bisa membuktikan bahwa di dunia ini merupakan tanda yang khusus dari Allah Ta'ala? Lalu atas keberatan ini beliau menjawab pada menulis dalam 22 Maret. Jadi ini tidak hanya nubuatan, jawaban beliau, tapi merupakan tanda samawi yang luar biasa. Allah Ta'ala untuk membuktikan kebenaran Rasulullah SAW, Allah Ta'ala perlihatkan ini sama juga. Jadi dalam selebaran ini beliau bersabda bahwa dengan karunia Allah Ta'ala dan dengan ihsannya dan keberkatannya, Hadrat Khatamul Anbiya Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala telah mengabulkan doa hamba yang lemah ini dan menjanjikan yang keberkatan zahir dan batinnya akan menyebar di seluruh dunia. Permasalahannya adalah jika Anda memberikan kabar bahwa akan lahir seorang anak laki-laki, ini merupakan nubuatan. Karena di dunia ada satu bagian di dunia, meskipun itu kecil, bagaimanapun ada saja orang yang tidak memiliki anak keturunan. Dan ketika ini diumumkan oleh beliau, umur beliau itu 50 tahun. Dan banyak sekali orang di dunia ini yang kebanyakan setelah umur 50 tahun mereka tidak memiliki anak, atau hanya terlahir anak-anak perempuan saja. Dan ada juga anak laki-laki lahir memang, tapi setelah lahir anak itu mati. Jadi keraguan-keraguan ini mungkin terjadi. Jadi pertama adalah memberikan kabar akan kelahiran seorang laki-laki itu tidaklah di luar kemampuan manusia. Tapi jika keberatan ini diakui bahwa kelahiran seorang laki-laki tidak bisa disebutkan sebagai nubuatan, pertanyaannya adalah, kapan saya menubuatkan akan lahir seorang anak perempuan? Saya tidak mengatakan bahwa saya akan terlahir dari saya seorang anak laki-laki, tapi saya berkata bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan doaku dan berjanji untuk mengirimkan ruh yang berberkat yang akan menyebar di seluruh bumi.
Jadi inilah kesimpulan atas ilham itu. Dan Allah Ta'ala pun melihat bagaimana Hadrat Muslim Maud, keberkatan kepada Muslim Maud, bagaimana hal ini bisa tersebar. Lalu menekankan berkenaan dengan, melainkan di zaman itu pun ada keberatan seperti itu. Bahkan Muslim Maud itu akan lahir katanya 300-400 tahun yang akan datang katanya. Sebagian orang mengatakan bahwa Muslim Maud akan lahir dari keturunan Masih Maud alaihissalam setelah melalui masa 300-400 tahun. Bukan di zaman ini. Apakah tidak ada yang takut kepada Allah Ta'ala? Lihatlah kata-kata yang ada dalam nubuatan itu dan renungkanlah katanya. Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis bahwa pada saat ini dilontarkan keberatan terhadap Islam, bahwa Islam tidak memiliki kekuatan untuk memperlihatkan tanda agung. Sebagaimana Pandit Lekram melontarkan keberatan bahwa jika Islam ini memang benar, perlihatkanlah tanda katanya. Tapi Inderman melontarkan keberatan juga bahwa jika Islam benar, maka perlihatkanlah tanda-tanda. Beliau bersujud di hadapan Allah Ta'ala, berdoa, ya Allah, perlihatkan suatu tanda sehingga orang-orang yang meminta tanda-tanda ini bisa ditegakkan dalam Islam. Jadi Junderman Murad Abadi dan penentang-penentang ini, kita mengatakan kepada penentang ini, ketika Masih Maud alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala mengabarkan kepada beliau bahwa kami akan memberikan anak 300-400 tahun di masa yang akan datang katanya. Apakah ada orang yang berakal di dunia ini yang bisa membenarkan perkataan seperti ini? Ini perkataan seperti perkataan orang yang haus dan mengatakan, datang ke sebuah rumah, Tuan, saya haus, belikanlah aku air. Tapi si pemilik rumah mengatakan, Tuan, nggak usah takut katanya. Saya sudah menulis surat ke Amerika bahwa di akhir tahun ini akan ada orang yang akan memberikan minuman kepada Anda katanya. Tidak ada orang gila pun yang akan mengatakan seperti itu. Dan tidak ada orang yang bisa menisbahkan perkataan seperti itu kepada Allah Ta'ala. Pandit Lekram, Munshi Inderman Murad Abadi, mereka mengatakan berkenaan dengan Islam ada pendakwaan bahwa Tuhannya memiliki kekuatan untuk melihatkan tanda, itu merupakan kebohongan katanya. Jika dalam pendakwaan ini terdapat hakikat, maka perlihatkanlah tanda kepada kami. Dan Hadrat Masih Maud alaihissalam bersujud di hadapan Allah Ta'ala dan berdoa, ya Tuhan, aku berdoa kepada Engkau, perlihatkanlah tanda rahmat kepadaku dan anugerahkanlah keberkatan. Tanda seperti ini akan zahir dalam masa yang dekat ketika orang-orang yang melontarkan keberatan tadi masih hidup. Dan yang terjadi memang seperti ini. Pada tahun 1889 ketika aku lahir sesuai dengan nubuatan itu, orang-orang itu pun masih hidup yang melontarkan keberatan, yang telah meminta tanda dari Masih Maud alaihissalam. Setelah aku besar, dewasa, tanda-tanda Allah yang dijanjikan tadi terus diperlihatkan kepada mereka. Dalam menjelaskan ru'ya ini, bagaimana nubuatan Hadrat Masih Maud alaihissalam ini sesuai. Hadrat Muslim Maud bersabda, aku akan jelaskan persamaan tadi. Ya, seperti yang ru'ya telah aku lihat. Dalam ru'ya itu aku melihat bahwa dari mulutku keluar kalimat Anal Masih Maudu Masilu wa Khalifatuhu. Mengalirnya kalimat ini dari mulutku, saya pun merasa takjub. Tidaklah mungkin. Tapi dalam mimpi itu pun kondisi saya sehingga mendekati, saya pun akan bangun katanya. Bagaimana bisa mengalir dari mulutku kalimat seperti itu? Lalu sebagian orang mengatakan kepada aku bahwa dijelaskannya jiwa Masihi itu dijelaskan dalam
seolah-olah ketika saya membacakan khutbah, kalimat itu di dalam isytihar itu muncul di dalam benak saya. Dan pada hari kedua, Said Sarwarsa Said mengatakan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam di dalam selebaran Masih Maud alaihissalam bahwa tertulis bahwa di dunia ini akan datang, akan menyembuhkan orang-orang dari berbagai penyakit. Di dalam nubuatan ini pun disebutkan kata Masih. Yang kedua, saya melihat ru'ya bahwa saya mematahkan, menghancurkan berhala-berhala. Isyarahnya dijumpai dalam nubuatan Masih Maud alaihissalam bahwa dia, jadi yang lahir itu, akan menyembuhkan orang-orang dari berbagai penyakit. Bersabda, Ruhul Haq disebut dengan ruh tauhid. Dan yang sesungguhnya adalah wujud Allah Ta'ala. Selebihnya adalah, dan maksud dari Ruhul Haq adalah tauhid, ruh tauhid yang berkenaan dengan itu dikatakan bahwa keberkatannya akan menyembuhkan orang-orang dari berbagai penyakit. Yang ketiga, saya pun melihat bahwa saya tengah berlari. Di dalam khutbah saya pernah menyebutkan bahwa ini saya tidak hanya berjalan cepat, bahkan saya berlari. Dalam ini pun dikatakan bahwa Muslim Maud akan bertumbuh dengan cepat. Begitu juga dalam ru'ya saya melihat bahwa saya pergi ke berbagai negeri, dan di sana pun saya pun tidak menyelesaikan tugas-tugas saya. Bahkan saya beriradah untuk pergi jauh lagi. Seolah saya mengatakan, wahai Abdul Syakur, saya akan pergi lebih jauh lagi. Ketika saya kembali dari safar itu, dan saya akan melihat bahwa di dalam masa ini aku telah menegakkan tauhid dan menghapuskan syirik, dan taklim Islam dan Hazrat Masih Maud alaihissalam telah dirasukan kepada orang-orang. Hazrat Masih Maud alaihissalam, Allah Ta'ala yang menurunkan kalam yang turunkan oleh Allah Ta'ala kepada Masih Maud alaihissalam, Zamin akan mendapatkan kemasyhuran sampai ke pelosok-pelosok dunia. Lalu di dalam nubuatan itu bahwa dia akan dipenuhi dengan ilmu zahir dan batin. Ini pun mengisyarahkan ke dalam ru'ya saya melihat di dalam mimpi, saya mengatakan di dalam mimpi bahwa akulah yang dianugerahi ilmu-ilmu Islam, Arabi, falsafah bahasa, diminumkan kepadaku di dalam dada ibu. Berkenaan dengan itu ditemui juga ru'ya, seperti yang saya katakan di dalam ru'ya Allah Ta'ala mulai berbicara melalui lidahku, mulutku. Lalu Hazrat Rasulullah SAW datang dan beliau pun bersabda melalui mulutku. Lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam datang dan beliau pun mulai berkata-kata melalui perkataan mulutku. Ini merupakan penzahiran kegaiban ilahi yang jadi di dalam ini pun terdapat persamaan. Lalu tertulis dia memiliki kemuliaan dan harta. Di dalam ru'ya juga diperlihatkan bahwa ada satu kaum yang di dalamnya aku tetapkan seorang leader, dan di dalam kalimat itu seperti halnya seorang raja yang tangguh kokoh yang mengatakan kepada rakyatnya, saya katakan, wahai Abdul Syakur, engkau telah bertanggung jawab bahwa negerimu akan beriman kepada tauhid, tinggalkanlah syirik dan amalkanlah ajaran Rasulullah SAW. Dan sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam perhatikanlah. Pemilik kemuliaan dan keagungan keluar dari kalimat itu keluar dari mulutku. Dalam nubuatan ini tertulis bahwa kami akan memasukkan ruh kami ke dalam dirinya. Ini mengisyarahkan bahwa akan turun kalam ilahi, dan ini pun disebutkan dalam ru'ya. Sebagaimana di dalam ru'ya saya beranggapan bahwa saya tidak berkata
melainkan ini dari Allah Ta'ala yang secara ilhami dialirkan di dalam mulutku. Jadi bahwa kami akan memasukkan ruh ke dalam dirinya. Lalu bagian ru'ya lain, di dalam ru'ya saya beranggapan bahwa setiap langkah yang aku langkahkan sesuai dengan wahyu yang sebelumnya. Lalu saya berpikiran bahwa di masa yang akan datang, safar yang akan aku lakukan sesuai dengan wahyu yang benar, isyarahnya kepada nubuatan Muslim Maud, dan dijelaskan bahwa kehidupanku merupakan peta dari kehidupanku, nubuatan ini. Berkenaan dengan nubuatan sebelumnya, nubuatan di dalamnya terdapat hikmat bahwa mengingatkan kepada nubuatan Muslim Maud. Upaya-upaya seperti ini di dalam ru'yah dan ilham dari Allah Ta'ala senantiasa diupayakan, dan rahasia-rahasia, dan ini merupakan salah satu rahasia dari antara rahasia-rahasia Allah Ta'ala. Dan persamaan-persamaan ini yang dijumpai dalam nubuatan masih Muslim Maud. Pada tahun 1936 ketika saya berkata di dalam syuro, banyak juga di dalamnya para sahabat Masih Maud alaihi salam. Hadrat Masih Maud alaihi salam, Muslim Maud bersabda, ketika beliau mengumumkan bahwa akulah Muslim Maud, itu 8 tahun sebelumnya beliau pernah bersabda bahwa pada masa ini bukanlah permasalahan khilafat dalam jemaat kita, ada 2 soal perkara lain. Yang pertama, zaman kenabian, dan kedua adalah khilafat mau'ud. 2 hal ini tidak bisa pernah saya sampaikan juga dalam khutbah sebelumnya, 100-200 tahun setelah ini, orang-orang yang be'at tidak akan bisa mendapatkan hal seperti ini. Orang-orang di zaman ini akan membutuhkan khilafat, bahwa perkataan kami, amalan kami, raihlah hidayah dari perkataan kami. Mereka akan membutuhkan bahwa raihlah hidayat dari perkataan kami dan amalan kami. Bersabda, Zaid telah mengatakan pada zaman khilafat anu, dan kita pun hendaknya mengamalkannya. Bukanlah permasalahan nizam, melainkan permasalahan agama. Bukanlah permasalahan khilafat saja merupakan persoalan khilafat yang merupakan khilafat mau'ud. Satu khilafat itu Allah Ta'ala menunjuk orang sebagai khalifah, lalu dia menerimanya. Tapi bukanlah khilafat seperti itu. Beliau bersabda, bukanlah khilafat yang seperti itu. Bukanlah aku, atau setelah kewafatan khalifah pertama, pada hari kedua orang-orang berkumpul lalu memilihku sebagai khalifah. Karena itu aku sebagai khalifah, karena sebelum masa khalifah awal juga, Hadrat Masih Maud alaihi salam telah bersabda bahwa aku adalah akan sebagai khalifah. Jadi aku merupakan khalifahnya Maud. Aku bukanlah utusan makmur, melainkan suaraku adalah suara Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala dengan perantara Masih Maud alaihi salam telah mengabarkan seolah-olah makam khilafat di antara makmuriyat, utusan dan khilafat. Jadi janganlah disia-siakan oleh jemaat. Sebagaimana benar bahwa Nabi itu tidak datang setiap hari, benar juga adanya bahwa Khalifah Ma'udin tidak datang setiap hari.
ada kesempatan untuk mengatakan bahwa 30-40 tahun yang lalu ini pun tidak didapatkan setiap hari. Perasaan, kedekatan dan ruhaniyat bisa timbul dari 30 tahun sebelum ini. Utusan Allah Ta'ala atau Rasul Allah Ta'ala telah bersabda bahwa bagaimana mungkin bisa timbul di dalam hatinya bahwa 200 tahun sebelum ini utusan Allah Ta'ala telah mengatakan demikian. Karena 200 orang yang hidup tahun 200 kemudian tidak bisa membenarkannya. Beliau bersabda, lalu perkataan orang-orang bahwa Tuhan adalah Muslim Ma'ud, kenapa Tuhan tidak mengumumkan? Beliau telah mengumumkan pada tahun 44, beliau bersabda, orang-orang telah berupaya untuk mengatakan kepada saya supaya saya mendakwakan bahwa aku adalah Muslim Ma'ud, dan saya tidak menganggap bahwa hal itu perlu untuk mendakwakan. Para penentang mengatakan, murid Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah Muslim Ma'ud, tapi Tuhan sendiri tidak mendakwakan bahwa Tuhan Muslim Ma'ud. Saya katakan bahwa apa perlunya saya mendakwakan? Jika memang aku Muslim Ma'ud, maka meskipun aku tidak mendakwakan, tidak akan merubah posisiku sebagai Muslim Ma'ud. Akidah saya adalah nubuatan berkenaan dengan yang bukan utusan tidaklah esensial untuk mendakwakan. Nubuatan yang berkenaan dengan orang yang bukan utusan tidaklah penting untuk, seperti halnya Mujadid, dia bukanlah seorang utusan, dia tidak mengumumkan, mendakwakan bahwa aku Mujadid. Rasulullah SAW berkenaan dengan rel, apakah penting bahwa rel untuk mendakwakan? Nubuatan mengenai Dajjal ada, tapi apakah mendakwakan bahwa aku Dajjal itu penting? Tidak kan? Jadi untuk seorang utusan pendakwaan adalah penting, tapi yang di luar makmur itu tidak perlu. Umat muslimah, para mujadid yang telah datang, berapa orang di antara mereka yang telah mendakwakan? Saya sendiri mendengar dari Masih Maud alaihissalam bahwa saya merasa katanya bahwa orang Zaid itu merupakan mujadid di masanya. Apakah orang Zaid telah pernah mendakwakan bahwa Umar bin Abdul Aziz dikatakan sebagai mujadid? Apakah Umar bin Abdul Aziz pernah mendakwakan bahwa aku adalah mujadid? Jadi tidaklah penting untuk mendakwakan bagi seorang yang ghair makmur. Untuk seorang utusan penting pendakwaan. Untuk seorang yang ghair makmur, lihatlah pekerjaannya. Jika memang tugas-tugasnya itu terselesaikan, dilakukan, itu berarti sudah betul. Dan dia merupakan pembenaran dari nubuatan kalau memang terlihat dari pekerjaan-pekerjaannya. Kita bisa mengatakan bahwa di zamannya dia merupakan mujadid. Karena untuk seorang mujadid tidak perlu pendakwaan. Pendakwaan untuk seorang mujadid yang merupakan makmur, utusan juga. Ya, yang bukan makmur, utusan. Yang di zamannya membangunkan Islam dan mematahkan serangan Islam, apakah dia tidak tahu bahwa dia mujadid? Kita bisa mengatakan bahwa dia adalah mujadid. Tugas mujadid adalah menegakkan Islam dari hampir kejatuhan dan mematahkan serangan Islam. Ya, makmur mujadid mungkin saja dia mendakwakan seperti Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jadi dari pihak saya tidak penting untuk pendakwaan bahwa aku adalah Muslim dan tidak perlu takut dengan keberatan para penentang. Kehormatan yang sebetulnya adalah kehormatan yang dari Allah Ta'ala. Apakah di dalam pandangan dunia, di dalam pandangan manusia itu dianggap hina? Jika dia berjalan di atas jalan Allah Ta'ala, dia pasti seorang yang terhormat. Orang yang berdusta dan dia tidak membuktikan pendakwaannya dan dia mendapatkan kemenangan dari, dia tidak akan mendapatkan kehormatan dari Allah Ta'ala. Jika dia tidak mendapatkan kehormatan, meskipun pada akhirnya dia terhormat, dia tidak mendapatkan pada hakikatnya dan dia akan mendapatkan kehinaan pada akhirnya.
Lalu pada tahun 1944 beliau pernah mendakwakan bahwa beliau Muslim Maud. Beliau bersabda, orang-orang di dalam jemaat kita berkali-kali kepada saya mengatakan bahwa Tuhan zahirkanlah bahwa Tuhan ini Muslim Maud, bahwa Tuhan adalah pembenaran, penggenapan dari Muslim Maud. Saya selalu mengatakan bahwa nubuatan itu sendiri akan menzahirkan, zaman waktu sendiri yang akan memberikan kesaksian bahwa ini adalah benar. Jika itu bukan berkenaan denganku, jika memang aku bukan Muslim Maud, maka zaman waktu akan membuktikan bahwa aku bukanlah masih Muslim Maud. Jika nubuatan ini bukan mengenai kenapa aku harus menjadi seorang pendosa, bahwa aku adalah Muslim Maud kalau memang waktu tidak membuktikan. Jadi apa perlunya untuk tergesa-gesa? Waktu sendirinya akan menzahirkan. Sebagaimana dikatakan dalam ilham ilahi, bahwa orang yang akan datang ini adalah ini orangnya. Dunia menanyakan berkali-kali, sehingga berlalu masa yang panjang. Berkenaan dengan masa yang panjang itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam, di dalam ilham beliau terdapat kabar bahwa Hazrat Yakub alaihissalam, Hazrat Yusuf, para saudara Nabi Yusuf, engkau akan mengatakan Yusuf, inilah ilham yang didapatkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, bahwa wanginya Yusuf datang kepadaku, dan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, setelah berlalu masa yang panjang, dan jika berkenaan dengan nubuatan ini dari Allah Ta'ala sampai dekat kematian, aku tidak diberitahukan bahwa aku adalah Muslim Maud. Bahkan sampai kematian aku tidak diberitahukan, tapi kejadian terus membuktikan bahwa ini Muslim Maud, karena nubuatan ini tergenapi di pada masaku, maka aku adalah penggenapan dari nubuatan ini. Ini merupakan tambahan. Jadi dukungan ilham ini merupakan tambahan. Tapi berdasarkan kehendak Allah Ta'ala, jika ini dizahirkan dan aku diberitahukan bahwa nubuatan berkenaan Muslim Maud itu adalah genap pada diriku, sebagaimana pada hari ini aku meminta seluruh nubuatan-nubuatan itu, saya melihat dengan perhatian, dan saya apa sih yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Orang-orang di dalam jemaat kita, karena itu saya selalu menghindari untuk membaca nubuatan ini, jangan sampai timbul pemikiran negatif dalam diri saya. Tapi pada hari ini pertama kali saya membaca nubuatan secara detail, dan setelah itu dengan karunia Allah Ta'ala, dengan yakin saya bisa mengatakan bahwa nubuatan Allah Ta'ala ini adalah dengan perantaraanku, adalah aku Muslim Maud itu. Atau waktu ketika beliau bersabda bahwa tidaklah perlu untuk mendakwakan bahwa aku Muslim Maud. Waktu pun telah tiba ketika Allah Ta'ala menjelaskan, membukakan bahwa engkaulah Muslim Maud, karena itu umumkanlah. Lalu pada saat itu para penentang, mereka Muslim Maud menantang orang-orang yang menentang. Aku bersumpah demi Allah Ta'ala bahwa akulah Muslim Maud, akulah penggenapan dari nubuatan Muslim Maud, dan Allah Ta'ala telah menetapkanku sebagai. Jadi berkenaan dengan Maud yang akan datang tadi, yang telah dinubuatkan oleh Masih Maud, bahwa aku telah berdusta katanya, atau memanfaatkan kebohongan, datanglah kepada aku dan bermubahalah denganku kalau memang berani. Atau bersumpahlah sama Allah Ta'ala dan umumkanlah bahwa Allah Ta'ala telah berkata kepadanya bahwa aku telah berdusta. Maka Allah Ta'ala sendiri yang akan memutuskan dengan tanda samawinya siapa di antara kita yang berdusta. Lalu bagian lain dari nubuatan tadi saya akan sampaikan. Di satu bagian nubuatan itu bahwa dia akan dipenuhi dengan ilmu zahir. Ilmu zahir ia telah
beliau bersabda, maksud dari nubuatan ini adalah dia tidak akan belajar ilmu zahir, bahkan akan diajarkan oleh Allah Ta'ala. Ingatlah bahwa tidak dikatakan bahwa dia akan mendapatkan kemahiran dalam ilmu zahiri, melainkan kalimatnya adalah dia akan dipenuhi dengan ilmu zahiri. Maknanya adalah ada kekuatan lain yang akan mengajarkannya kepada dia. Tidak ada, bukan dari hasil upayanya, kerja kerasnya. Di sini maksud dari ilmu zahiri adalah bukanlah ilmu-ilmu sains atau matematika dan sebagainya, karena di sini dikatakan dipenuhi, yang menzahirkan bahwa Allah Ta'ala akan mengajarkan kepadanya. Dan dari Allah Ta'ala sendiri tidak diajarkan permasalahan sains dan matematika dan lain, melainkan ilmu agama dan ilmu Al-Quran. Jadi kalimat ini bahwa dia akan dipenuhi dengan ilmu zahir, maksudnya adalah dia akan mendapatkan ilmu agama dan ilmu Quran dari Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala sendiri yang akan menjadi gurunya. Pendidikanku, bagaimana pendidikanku berlalu, itu di antara guru-guru saya, sebagian ada yang hidup dan sebagian ada yang sudah wafat. Saya yang memberikan banyak ihsan dalam pendidikanku adalah Khalifatul Masih Awal. Beliau bersabda, dengan perantaraan malaikat Allah Ta'ala telah mengajarkanku ilmu Al-Quran, dan bagaimana telah memasukkan satu kemahiran kepada diriku, sehingga seolah-olah Allah Ta'ala telah memberikan kunci ilmu Al-Quran kepadaku. Tidak ada seorang ulama pun di dunia ini yang di Lahore, beliau pernah memberikan kuliah di kota Lahore. Di sini ada universitas, banyak sekali college, banyak sekali para cendekiawan di sana. Saya katakan kepada mereka, siapapun orang-orang mahir dunia ini datang di hadapanku, atau profesor atau ada ilmuwan datanglah di hadapanku, dan mereka menyerang dengan ilmu Al-Quran Karim kepadaku, dan aku akan menjawab mereka, sehingga dunia akan mengakui bahwa keberatan yang dia lontarkan adalah keliru, dan aku mendakwakan, aku akan jawab melalui firman Allah Ta'ala, dan melalui ayat-ayat Al-Quran Karim aku akan jawab, dan aku akan tolak, aku akan bantah keberatan-keberatan yang mereka lontarkan. Beliau menulis topik pesan Ahmadiyah yang di dalamnya berkenaan dengan Ahmadiyah. Apa itu Ahmadiyah? Beliau jelaskan di sana. Di dalam topik ini beliau pernah bersabda bahwa penulis huruf ini mendapatkan ilmu dari malaikat, pernah mengajarkan surat Al-Fatihah kepadaku, dan sejak saat itu sampai saat ini tidak ada batasnya aku bisa memahami ilmu Al-Fatihah, dan aku mendakwakan orang dari agama manapun, dari dalam topik apapun yang bisa mereka keluarkan dari kitabnya masing-masing, lebih dari itu aku bisa tampilkan ilmu topik hanya dari surah Al-Fatihah saja, dan aku tantang, dan tidak ada satu orang pun yang tampil di hadapanku melawan tantangan ini. Zat Allah Ta'ala, tauhid ilahi, berkenaan dengan syariat yang sempurna, ilham-ilham, atau pentingnya untuk umat manusia doa, surga, neraka, kerasulan, dan kepentingannya, kebutuhannya, atau syariat yang sempurna, tanda-tanda syariat sempurna, doa, takdir, surga, neraka. Berkenaan dengan topik-topik itu aku bisa sampaikan dengan mengambil referensi dari surat Al-Fatihah. Lalu beliau bersabda, setelah memegang jabatan khilafat, bagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan ilmu Quran sehingga sampai hari kiamat di umat Islam mereka terpaksa untuk membaca bukuku dan mengambil manfaat darinya. Jadi permasalahan apa yang tidak Allah Ta'ala bukakan melaluiku?
masalah kenabian, kekafiran, khilafat, takdir, permasalahan Al-Quran, ekonomi, politik. Semenjak 1300 tahun Allah Ta'ala telah memberikan taufik ini kepadaku untuk mengkhidmati agama, dan dengan perantaranku Allah Ta'ala membuka marifat Al-Quran yang pada hari ini musuh, penentang semua meniru. Orang yang mulai apakah dia Lahori, apakah jika ada keturunannya ingin beriradah untuk, mereka akan terpaksa untuk membaca kitab-kitabku dan mengambil manfaat darinya. Karena tanpa membanggakan diri sendiri, aku bisa mengatakan bahwa lebih dari khalifah cacian apapun yang dilontarkan kepada aku, tapi orang yang membaca buku-bukuku dan dunia akan terpaksa untuk mengatakan, wahai orang-orang bodoh, apapun yang ada di dalam wadah kamu, yang kalian ambil ilmunya dariku, bagaimana mungkin kalian akan menentangnya? Lalu beliau bersabda, pada tahun 1907, pertama kali satu kisah seorang guru yang hadir dalam daras Masih Maud alaihi salam. Kesimpulannya adalah pada tahun 1907 saya pertama kali ceramah, itu suasana jalsah, banyak sekali orang yang hadir, ada juga Khalifatul Masih Awal di sana. Saya menyampaikan ruku kedua dari surah Luqman, lalu saya sampaikan tafsirnya. Kondisiku pada saat itu adalah ketika saya berdiri, karena sebelum itu saya tidak pernah memberikan kuliah, ceramah, dan umur saya waktu itu umur 18 tahun. Pada saat itu Khalifatul Masih Awal pun ada di sana, dan anggota-anggota anjuman, banyak sekali orang-orang. Jadi pada saat itu saya tidak tahu bahwa siapa saja yang duduk di hadapanku dan siapa yang tidak. Ceramah itu 8 jam. Ketika saya duduk, setelah selesai ceramah, Hadrat Khalifatul Masih Awal berdiri dan mengatakan kepada saya, Mia, aku ucapkan mubarak kepadamu, kamu telah menyampaikan ceramah yang luhur sekali. Saya tidak katakan begitu saja bahwa aku sangat banyak membaca dan membaca buku-buku tafsir, tapi saya telah mendengarkan matlab Quran Karim yang belum pernah saya baca dari tafsir-tafsir sebelumnya. Jadi ini merupakan karunia Allah Ta'ala semata, karena sebenarnya adalah karena mutalaah saya pada waktu itu tidak luas, dan saya tidak banyak merenung mengenai Al-Quran Karim, tidak begitu dalam. Tapi meskipun demikian, Allah Ta'ala mengalirkan melalui mulutku sedemikian rupa tingginya ma'rifat. Dia akan dipenuhi dengan ilmu batin. Berkenaan itu saya akan sampaikan. Beliau bersabda, maksud dari ilmu batin adalah ilmu yang dikhususkan, yang Allah Ta'ala anugerahkan khusus, seperti ilmu gaib. Allah Ta'ala zahirkan kepada hamba orang-orang yang khusus, supaya dia jalinannya terjalin dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala pun menganugerahkan hal ini secara khusus kepada aku, dan menganugerahkan ilham kepadaku yang di dalamnya banyak sekali ilmu-ilmu gaib. Dalam kehidupan Hadrat Masih Maud alaihi salam sendiri, Allah Ta'ala telah menganugerahkan ilham kepadaku, innal ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, yakni orang yang beriman kepada engkau, penentang engkau akan unggul sampai hari kiamat. Aku perdengarkan ini kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan beliau menulisnya. Inilah ayat yang berkenaan dengan Hadrat Isa alaihi salam, tapi kalimatnya di sana adalah wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah.
aku akan menganugerahkan keunggulan kepadamu dari seorang kafir, tapi aku mendapatkan ilham seperti itu. Innal ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Yang lebih mendukung dibanding dari sebelumnya. Aku bersumpah bahwa aku akan anugerahkan kemenangan kepada engkau sampai dia seorang kafir sampai hari kiamat. Aku perdengarkan kepada Masih Maud alaihi salam dan beliau menulis. Saya terus pendengarkan ilham ini kepada kawan-kawan dan lihatlah bagaimana perentangan yang terjadi kepada aku. Orang-orang Lahori, jemaat Lahori yang mengatakan bahwa dia adalah seorang anak yang siap, yang berupaya untuk menghancurkan jemaat ini, itu terbukti bahwa itu tidak berdampak. Saya tidak mengetahui bahwa setelah salat subuh saya berjalan di suatu ruangan, mulailah terdengar suara-suara dari orang-orang seolah-olah ada pertengkaran. Ada satu suara dari antaranya adalah Syekh Rahmatullah Sahib. Saya mendengar bahwa dia mengatakan dengan penuh semangat, hendaknya bertakwa, ciptakanlah ketakutan kepada Allah Ta'ala. Apakah demi anak kecil menghancurkan jemaat ini? Saya tidak mengetahui dari perkataan itu, sehingga saya pun heran bahwa siapa yang dimaksud anak itu yang dikatakan berkenaan dengan anak ini. Lalu saya bertanya kepada Syekh Yakub Sahib, ada keributan di masjid katanya. Dan Syekh Rahmatullah, apa yang dikatakan Syekh Rahmatullah Sahib, demi seorang anak, maksudnya anak itu siapa yang dimaksud anak itu? Beliau yang dimaksud anak itu adalah engkau, kamu. Jadi seolah-olah ada seorang yang buta dengan yang tidak buta. Nabi beranggapan bahwa kepada saya tidak nampak dan dia nampak kepadanya. Lalu lebih banyak makan dari saya, katanya. Lalu si orang buta tadi banyak-banyaklah makan. Lalu dia teringat bahwa dia pun akan melihat perbuatan saya ini. Lalu dia pun mulai banyak makan, katanya. Apa yang harus saya lakukan? Lalu dia mulai mengambil suapan dengan 2 tangan. Lalu orang itu pun melihat, oh kalau begitu dia pun akan lebih banyak lagi makan. Lalu si buta tadi melihat, dia pun melihat saya seperti ini. Lalu si orang yang melihat pun akan melakukan hal yang sama. Jadi inilah kondisi aku dan mereka pada saat itu. Mereka pun seperti orang yang buta. Mereka terus berpikir bahwa mungkin dia melakukan hal yang seperti, dan dia mulai memprovokasi jemaat. Dan saya pun tidak tahu apa yang terjadi dengan khilafat ini. Selain tawakal kepada zat Allah Ta'ala, saya tidak melakukan hal lain. Dan saya tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Saya beranggapan ada anak lain yang sedang disebutkan oleh mereka. Tapi Allah Ta'ala telah membuat propaganda mereka itu mandul. Lalu beliau bersabda, akan menjadikan 3 menjadi 4. Ini pun tidaklah benar bahwa tanda 3, 4 ini tidak tergenapi dengan aku. Bisa dilihat, pertama adalah sebelum aku ada Mirza Sultan, Mirza Fazil Ahmad Sahib, dan Bashir awal telah lahir, dan akulah yang keempat. Dan yang kedua adalah setelah aku, Masih Maud alaihi salam memiliki anak, yaitu, dan aku menjadikan yang keempat Mirza Mubarak, Mirza Syarif Ahmad, dan Mirza Bashir Ahmad. Dan yang keempat adalah aku. Yang ketiga adalah aku menggenapi yang keempat adalah Hazrat Masih Maud alaihi salam. Di antara putra-putra beliau yang hidup hanya ada 3 saudara, aku, Mirza Bashir Ahmad, dan Mirza Syarif Ahmad. Hazrat Masih Maud alaihi
dan dari sisi keimanan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, Mirza Sultan Ahmad Sahib tidak termasuk dalam keturunan rohani beliau. Tapi meskipun beliau tidak bai'at pada zaman Khalifatul Awal, tapi dari ru'ayah Hazrat Masih Maud alaihissalam telah ditakdirkan hidayah baginya. Tapi Hazrat Masih Maud alaihissalam lalu Hazrat Khalifatul Masih Awal, pada zaman beliau berdua, orang anak ini tidak masuk, tidak bai'at. Tapi ketika masuk pada zamanku, Allah Ta'ala memberikan sarana sehingga dia bai'at masuk ke dalam jemaat. Sehingga Allah Ta'ala dalam kondisi yang luar biasa, Allah Ta'ala memberikan taufik kepada anak Masih Maud alaihissalam untuk bai'at. Padahal aku adalah yang anak yang terbesar, dan ini bukan hal yang mudah untuk membai'atkan adik. Tapi bagaimana mungkin aku bai'at di tangan adikku, katanya. Mirza Sultan saya mengatakan sendiri, wadah ini terpaksa aku minum, karena itu beliau bai'at di tanganku, dan aku menjadi penggenap yang keempat, menjadikan 3 sebagai 4. Karena dari sisi kondisi ruhani sebelumnya, di antara keturunan Rasul Masih Maud alaihissalam, kita memiliki 3 dan ada yang keempat, sehingga aku menjadikan 3 itu menjadi 4. Karena aku pada tahun 86 Masih Maud alaihissalam menubuatkan. Karena itu aku menjadi penggenap yang keempat, karena aku lahir pada tahun yang keempat. Lalu pada tahun 89 aku lahir, dan pada tahun 86, 87, 88, dan aku lahir pada tahun 89. Jadi aku lahir pada tahun yang keempat maksudnya adalah. Dan itulah yang seperti itu yang terjadi. Akan menjadi penzahiran kegagahan ilahi. Yang kelima adalah dia akan menjadi penzahiran kegagahan ilahi, dan kabar ini pun tergenapi pada zamanku. Setelah aku menjabat khalifah, lalu terjadilah perang dunia pertama, lalu perang dunia kedua. Jadi ada orang yang mengatakan ada jutaan orang hidup, maka orang yang hidup tadi akan mendukung bahwa peperangan ini merupakan tanda. Jawabanku adalah, jika orang yang jutaan tadi yang masih hidup ini diberikan kabar mengenai perang ini, maka akan menjadi tanda hidup bagi orang-orang yang hidup. Jika mereka tidak diberikan kabar mengenai peperangan ini, nubuatan itu dia akan cepat dewasa. Ada hutang 18.000 sampai pada zaman khilafatku, selebaran yang aku tulis yang topiknya adalah siapa yang bisa menghentikan pekerjaan Allah Ta'ala. Aku tidak punya uang untuk mencetaknya pada saat itu. Pada saat itu kakek saya, dari candah itu ada 200 rupiah untuk mencetak selebaran ini, lalu mengambil hutang dari uang itu, lalu disebarkanlah selebaran ini. Ketika orang-orang menentang kepadaku, dan ketika khazanah jemaat itu kosong dan hanya tersisa 14 ana, jadi 1 rupiah itu ada 16 ana, itu pada zaman dulu. Ketika utang 18.000, ketika sekretaris anjuman itu penentangku,
dan prinsipal madrasah menentangku. Saya tulis dalam selebaran itu bahwa Allah Ta'ala menghendaki bahwa penyatuan jemaat melalui tanganku dan tidak ada yang bisa menghentikan ini. Apakah mereka tidak menyaksikan bahwa hanya ada dua cara bagi mereka? Apakah mereka baiat kepadaku atau mereka mengikuti hawa nafsu mereka? Dan apapun yang terjadi, biarkanlah terjadi, tapi tidak diragukan lagi bahwa persatuan jemaat bisa dilakukan dengan satu cara. Jadi khalifah yang telah Allah Ta'ala jadikan, baiatlah di tangannya. Jika tidak, setiap orang yang menentangnya itu akan menciptakan perpecahan. Lalu saya menulis, jika seluruh dunia mengimaniku, jemaatku tidak akan berkembang. Jika semuanya menentangku, maka tidak akan membuat perbedaan dalam kekhilafatanku. Jadi berberkatlah orang yang telah berbaiat kepadaku. Dan jika pertolongan Allah Ta'ala tidak mendukungku, aku tidak bisa melakukan apapun. Aku yakin kepada zat yang maha suci itu. Pastilah dia akan menolongku. Jadi meskipun banyak pertentangan, apakah itu politik, baik dari intern maupun ekstern, tapi Allah Ta'ala memberikan taufik untuk mengembangkan jemaat ini. Lalu nubuatan bahwa dia akan membebaskan orang-orang yang terpenjara. Dengan perantara nubuatan ini Allah Ta'ala telah menggenapinya. Dengan perantaraanku Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk yang tidak mereka tidak mendapatkan taklim, tidak mendapatkan peradaban, tidak mendapatkan tarbiyat seperti daerah-daerah Afrika. Hanya di Afrika Barat ada wakil dari sana yang datang ke jalsa ini, perwakilan. Bahwa di negeri ini sebagian banyak yang terpelajar, tapi banyak juga orang-orang yang tidak memakai baju dan kadang mereka pergi keluar dengan telanjang. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, dengan perantaraanku, orang telah banyak yang baiat. Dan padahal di sana banyak sekali taklim Kristen yang menyebar di sana. Tapi dengan perantaraan hidayatku, mubalik kita pergi ke sana dan mereka telah menjadikan mereka Islam ribuan dan menarik yang sebelumnya dari Kristen. Sedemikian rupa berdampak kepada orang-orang Kristen. Jika di Inggris ini banyak sekali anjuman para pendeta dan mereka ditetapkan untuk bertabligh, bahwa di Afrika Barat kenapa penyebaran Kristen terhenti di sana. Lalu laporan yang diberikan, mereka menyebutkan sebanyak-banyaknya perkataan Ahmadiyah bahwa jemaat ini telah menghentikan penyebaran Kristen di Afrika Barat, katanya. Begitu juga Allah Ta'ala telah menganugerahkan ku sebagai pembebas orang-orang yang terpenjara. Lalu dari sisi membebaskan penjara, peristiwa Kashmir juga ini merupakan bukti penggenapan nubuatan itu. Setiap orang yang merenungkan peristiwa itu, mereka pasti akan mengakui bahwa dengan perantaraanku Allah Ta'ala akan membebaskan orang-orang Kashmir dan menganugerahkan kekalahan kepada para musuh. Beliau bersabda, nubuatan ini mengandung dua bagian yang penting. Yang pertama adalah Hazrat Masih Maud alaihissalam telah diberikan kabar oleh Allah Ta'ala bahwa aku akan sebarkan nama engkau sampai ke seluruh pelosok dunia dengan nama anak yang tidak berguna, tidak akan nama beliau tersebar sampai ke seluruh dunia. Banyak juga para penulis-penulis yang hebat yang sibuk untuk menulis seumur hidupnya. Karena itu nama mereka terkenal.
banyak juga orang-orang yang banyak jasanya, banyak juga orang yang dikenal karena dia pencuri ataupun perampok, tapi tidak sampai ke seluruh dunia, hanya untuk satu wilayah saja, satu daerah saja. Tapi Hazrat Masih Maud Islam telah diberikan kabar bahwa nama engkau akan disebarkan sampai ke seluruh pelosok dunia. Jadi nubuatan ini ketika kemasyhuran beliau dalam kondisi yang luar biasa, dan ketika saya lahir 2,5 bulan berikutnya, beliau bersabda, aku telah menegakkan Islam di seluruh dunia. Ketika Hazrat Masih Maud Islam wafat di Hindustan dan di Afghanistan, Jemaat Ahmadiyah sudah berdiri. Di tempat-tempat lain belum ada Ahmadiyah. Sebagaimana Allah telah mengatakan dalam nubuatan bahwa akan memasyhurkan sampai ke pelosok dunia, Allah telah memberikan taufik kepadaku untuk menegakkan Jemaat Ahmadiyah di berbagai negeri. Karena itu di awal kekhilafahanku di Inglistan, Ceylon dan Mauritius berdiri jemaat dan terus berkembang. Lalu sampai di Iran juga, di Rusia juga, di Irak juga, di Mesir, di Syria, Palestina, Ledos, Nigeria, World Coast, Ghana, Sierra Leone, East Africa, di Eropa, atau di Spanyol, Italia, Hungaria, Yugoslavia, Holland, Albania, Germany, Argentina, China, Jepang, Malaya, Settlement, Sumatera, Jawa, Slovenia, Kashgar, dengan karunia Allah Ta'ala telah berdiri jemaat. Di antara itu banyak sekali mubalik yang dipenjara di tangan musuh. Dan banyak juga mereka dipenjara karena peperangan, karena perang dunia ke dunia. Jadi tidak ada kaum lain yang tidak mengenal silsilah Jemaat Ahmadiyah, dan tidak ada kaum lain yang tidak merasakan bahwa Ahmadiyah ini merupakan banjir yang terus mendekati. Dan mereka merasakan hal itu, bahkan para sebagian pemerintah berupaya untuk menekan Jemaat Ahmadiyah. Pada masa ini pun ketika mubalik kita pergi ke Rusia, dia disakiti, dipukuli, dan sampai masa yang panjang dia dipenjara karena janji ini akan menyebarkan jemaat ini, dan dengan perantaraanku karena itu dengan karunia-Nya di berbagai tempat ini Allah telah menyampaikan jemaat ini dan telah mendirikan jemaat di berbagai tempat. Banyak sekali nubuatan-nubuatan yang telah tergenapi dan berkali-kali tergenapi dan di berbagai tempat terpenuhi. Dan Hazrat Masih Maud dan kebenaran Masih Maud salam ini terus terzahirkan dengan itu. Hadrat Rasulullah SAW dan terus menambahkan keagungan Rasulullah SAW dan Islam. Semoga Allah telah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada beliau dan memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan tanggung jawab kita. Setelah khutbah ini saya akan memimpin jenazah gaib Mukarram Maulana Muhammad Siddiq Syahid Sahab Gurdaspuri, Mubalik Silsilah Mukarram Mia Karamuddin. Ini merupakan putra beliau pada 15 Februari 2015. Pada usia 87 beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau berbagai ditugaskan selama 7 tahun berbagai jabatan. Seluruh umur beliau dipenuhi dengan pengkhidmatan jemaat dan setia kepada khilafat. Selama beliau sehat, beliau senantiasa sibuk untuk mengkhidmati agama ini. Beberapa masa yang lalu beliau karena falij di Betala beliau lahir, di Nanggal, dan pada tahun 14 ayah beliau Karamuddin Sahib baiat di tangan Khalifatul Masih Awal. Maulana Siddiq Sahab setelah lulus pada tahun 1940 masuk ke Jamiah Ahmadiyah. Lalu dari sana
beliau termasuk dari antara orang-orang yang cerdas dan memiliki peringkat juga. Lalu beliau 49, beliau lulus Maulwi Fazal. Lalu pada 1950 beliau lulus sebagai syahid. Lalu beliau di religion dari dawat ilallah. Beliau pergi ke London, lalu tinggal selama 1 bulan di sana, dan sampai ke Sierra Leone melalui kapal laut. Lalu pada tahun 56 beliau sampai di Pakistan. Lalu pada tahun 59 sebagai missionary in charge di Sierra Leone. Lalu pada tahun 62 beliau senantiasa berkhidmat. Lalu 15 Januari 66 sebagai principal college. Lalu pada tahun 88 sampai 72 sebagai missionary in charge. Pada tahun 73 di Amerika selama 4 tahun. Di Sierra Leone ketika beliau di sana. Di Pakistan beliau menjabati beberapa jabatan dan beliau pendiam, beliau sederhana dan ilmu beliau tinggi, hobi dalam menuntut ilmu. Beliau terus memberikan faedah melalui Al-Fazal. Topik-topik beliau senantiasa menghangatkan Al-Fazal. Hadrat Khalifatul Masih Salis ketika melakukan safar ke Afrika Barat, beliau mendapatkan maqam Naim, dan salah satunya adalah beliau yang mendapatkan gelar itu. Pernikahan beliau dengan L.I. Rabwah, dan Allah Ta'ala menganugerahkan 5 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. 1 anak perempuan beliau menikah dengan seorang mubaligh. Ada seorang anak beliau juga menjadi mubaligh. Dan beliau, ada seorang yang menulis berkenaan beliau. Ayah beliau khidmat khadim silsilah dan bertawakal. Sifat beliau yang jelas adalah beliau sangat dalam ibadah dan dalam mengkhidmati jemaat. Bagaimana keikhlasan, kesetiaan beliau. Beliau selalu melaksanakan salat di masjid karena beliau sakit di lutut, sehingga saya ditugaskan untuk membawa beliau dengan menaiki mobil sampai ke masjid, dan jika terlambat katanya beliau marah untuk pergi ke masjid. Meskipun beliau baru datang dari safar, tapi beliau tidak pernah lalai dalam mengerjakan salat dan dalam salat-salat tahajud juga. Dan beliau sangat khawatir dengan salat-salat putra-putri beliau, dan cukup keras dalam menegakkan salat berjamaah kepada anak-anak beliau juga. Pada tahun 2010, Said Qadir Sahab yang tugaskan di Amerika, karena terus mengkhidmati ayahnya, saya menyampaikan alasan kepada khalifah, kamu adalah wakaf zindagi, pergilah ke sana katanya. Jangan banyak alasan kepada khalifah. Mengatakan bagaimana beliau memiliki kecintaan yang dalam kepada khilafat dan senantiasa berupaya untuk mengamalkannya dan menasihatkan kepada kami untuk mengamalkannya. Beliau orang yang sangat bertawakal. Ada seorang anak beliau datang ke rumah yang tidak kakak
jika aku membutuhkan uang, kenapa aku minta kepada kamu? Aku akan minta kepada Allah Ta'ala, katanya. Jadi anak beliau seorang insinyur di Afrika, beliau mengatakan, aku lulus engineering di Lahore, dan di Amerika saya mengirimkan lamaran visa study, tapi ada kesulitan. Di Amerika mulai akan kelasnya akan ayah beliau ada di Afrika minta doa, hendaknya pergi ke American Consular. Saya pergi ke American Consular. Kamu tidak lulus dalam tes, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Lalu saya menjelaskan secara detail bahwa sudah mulai admisi. Dikatakan jika kamu tidak standar, lalu American Consular, duduklah kamu, lalu memberikan visa. Ketika saya kembali ke Rabwa, ayah saya mendapatkan surat dan ditulis di Afrika. Beliau menulis, aku telah berdoa, katanya, kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan bahwa kamu telah mendapatkan visa. Menantu beliau seorang mubalik juga, ketika pulang dari Sierra Leone, dan apa yang harus aku lakukan, katanya, bagaimana aku mengurusi jemaat ini. Beliau mengatakan dalam kondisi yang sulit apapun, maka tutuplah pintu, karena ini yang disampaikan oleh Masih Maud alaihissalam. Maka di mana aku kesulitan, di sana ada Tuhan, dan ini merupakan solusi dalam setiap kesulitanku. Di Sialkot ada yang menulis, tapi beliau sangat perhatian sekali dan selalu dalam safar pun beliau biasa dengan biaya sendiri. Beliau tidak mau membebankan kepada jemaat, meskipun hanya makan makanan sederhana, kacang-kacangan dan sebagainya. Ketika saya pergi ke Sierra Leone, setelah memperhatikan bagaimana kondisi para mubalikin terdahulu, di sana ada mubalik Afrika, Pak Salman Matre Sahib. Saya selalu berjumpa dengan beliau dan mengatakan kepada saya, beliau adalah seorang malaikat, katanya. Jadi yakinlah bahwa ini benar. Banyak sekali sifat-sifat malaikat yang Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menganugerahkan wakaf zinagi yang seperti ini. Sangat bertawakal dan ridho kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau dan menganugerahkan kedekatan kepadanya. Dan di antara putra-putri beliau juga, ciptakanlah kesetiaan dan senantiasalah kaitkan mereka dengan khilafat, khususnya anak dan menantu beliau sebagai mubalik, sesuai dengan harapan beliau ditegakkan dalam wakaf zindagi. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله